Halo dulur-dulur, selamat datang lagi di channel Aditya Agustiawan. Terima kasih udah klik video ini. Buat yang baru tahu channel ini, aku ucapin selamat datang lur. Bagi kalian yang suka cerita-cerita mistis, channel ini cocok untuk kalian subscribe di segmen Pasti. Udah siap nonton? Halo dulurku, ketemu lagi ya di segmen Rustic. Setelah seminggu kemarin full segmen Tuban. Buat pecinta segmen Rustic, yuklah absen dulu di kolom komentar. By the way, di sini apakah ada yang udah kangen traveling? Jalan-jalan keluar kota gitu? Aku sih ya keluar kota itu paling cuman pulang ke rumah istri di Surabaya, sama pulang ke rumah orang tua aku di Tuban. Kalau traveling sendiri jujur aku udah kangen banget ya lur. Terakhir aku traveling jauh itu sekitar akhir tahun 2019 ke Banyuwangi, ke tempat temenku lur. Kalau traveling terus nginep itu paling ya sekitar tanggal 15 Maret tahun 2020 lalu. Ya deket-deket aja sih ke Ciwidey di Bandung. Bener-bener sekarang itu udah suntuk banget sih lur. Di Bandung sini tuh liatnya gunung terus. Kangen gitu, sekali-kali liatnya pantai. Jadi walaupun aku orang Tuban, tapi di saat kondisi kayak gini tuh kangen banget sama pantai lur. Soalnya maklum di Bandung itu nggak ada pantai. Dan aku udah mulai ancang-ancang nih lur. Liburan ke tempat A, B, C, dan seterusnya. Pelampiasan kejenuhan. Masa orang kok disuruh di rumah terus? Udah hampir setahun loh lur. Dari awal tahun 2020 sampai ini nih menjelang akhir tahun. Oh iya, ngomong-ngomong soal nginep nih, pasti kan nggak jauh-jauh dari kata hotel. Pernah nggak sih kalian mengalami hal-hal yang serem di sana? Secara kan itu tempat yang bisa jadi nggak tiap malam ditiduri orang kan? Jujur aku sendiri pernah lur mengalami hal-hal yang serem di hotel. By the way, pembahasan kali ini aku dasarkan dari request-request yang masuk di email aku. Sebenarnya sih udah ada beberapa yang masuk sih lur, tapi tak pilih-pilih dulu. Kira-kira mana yang lebih menarik buat dijadiin segmen Rustic? Jadi buat kalian yang udah request, mohon bersabar dulu ya. Pasti lur, request kalian nanti bakal aku angkat di segmen Rustic. Oke? Dan berikut ini ada beberapa hotel-hotel di Indonesia yang udah terkenal banget horor dan sering terjadi paranormal activity. Dan kali ini kembali lagi aku sebutin inisialnya aja ya. Soalnya hotel-hotel ini masih beroperasi. Takut malah jadi penurunan pengunjung gitu lur. Apalagi sekarang itu momennya orang-orang udah pada berani nginep di hotel sejak pandemi kan lur. Dan satu lagi, aku ucapin terima kasih banget ke istriku yang udah ngebantu aku buat bikin skrip segmen Rustic. Yang jujur aku sebenarnya itu kemarin itu nggak kuat bikin skrip. Soalnya tuh sakit kepala banget lur. Gara-gara keseringan lihat LCD laptop. Jadi makasih banget ya. Kita lanjut ke pembahasannya. Yang pertama kita mulai dari ibu kota dulu. Hotel ini adalah salah satu hotel yang tertua di Indonesia. Yang bahkan hotel ini tuh termasuk hotel yang termewah di Jakarta bahkan di Indonesia. Dan hotel ini terletak di jantung kota Jakarta. Dan fotonya pun familiar beredar di mana-mana lur. Soalnya ya memang hotel ini tuh famous banget. Hotel ini dibangun pada tahun 1962 dan konon katanya di hotel ini sering muncul penampakan hantu Belanda yang bergaun putih. Dan hantu ini sering muncul di lorong lift lantai 7. By the way itu hantu seneng banget main lift kali ya. Tapi lur, hantu ini katanya cuma sekedar menampakkan diri aja lur, nggak gangguin penghuni gitu. Tapi jujur aku sebenarnya nggak nyangka loh kalau hotel ini termasuk hotel yang horor. Soalnya hotel ini kan berdesain modern dan kesan mewahnya itu yang bikin harganya yang bikin perekonomian kita horor, ya enggak? Nah, sekarang kita jalan-jalan ke Surabaya. Buat arek-arek Surabaya pasti udah kenal banget sama hotel ini kan. Hotel yang angker di Surabaya. Tapi selain angker lur, hotel ini adalah hotel yang bersejarah. Soalnya kalau kalian tahu, peristiwa perobekan warna biru di bendera Belanda dan menjadi bendera merah putih, itu kejadiannya di hotel ini lur. Dan karena ini adalah hotel yang tua, yang dibangun pada masa penjajahan Belanda, jadi nggak heran kalau hotel ini ada unsur horor dan angker lur. Tapi sama lur, kayak hotel yang di Jakarta tadi. Kalau kalian nginep di hotel ini, siap-siap perekonomian kalian jadi horor juga ya. Soalnya di hotel ini pun juga mewah lur. Dan kan udah bayar mahal-mahal nih, tapi kalian gak dibolehin keluar malam-malam di lorong hotel ini lur, sama petugas hotelnya. Nah lo kenapa itu? Soalnya katanya ya, kalau malam-malam di sana ada hantu-hantu yang lagi berpesta dan ditakutkan kita ngeganggu pestanya lur. Lah dalah, hantu kok ya pesta segala ya? Bahkan kita yang butuh memprioritaskan hantunya buat pesta. Hantunya sewa berapa ya buat ngadain pesta di sana? Selain itu lur, di lobi hotel ini, tepatnya di bagian teras atas, berdasarkan cerita
cerita dari orang-orang indigo, katanya sering muncul hantu anak kecil Belanda. Gak hanya itu, di bagian belakang hotel, setiap kali menjelang maghrib, katanya sering terdengar suara cewek nangis. Dan yang ini cukup serem lur. Di restoran hotel ini, katanya sering terjadi penampakan sosok wanita bergaun putih yang kepalanya miring ke kiri. Hayo lo, sengklek gulu nih. Dan di hotel ini tuh ada taman yang luas banget yang terletak di bagian tengah hotel ini. Bagus banget lur tamannya. Tapi di sana ada satu pohon besar yang katanya di atas sana itu ada kuntilanak yang lagi nongkrong. Nah lo, hantu di Surabaya ini kok gaul-gaul ya? Ada yang pesta, ada yang nongkrong. Kalah gaul saya, gengs. Selanjutnya adalah Hotel N di Malang. Lah, kok sama kayak platnya ya? Hotel ini tuh udah terkenal banget horornya lur. Dan hotel ini termasuk narsis. Soalnya dia ini nampang di pinggir jalan kalau kita melakukan perjalanan darat dari Surabaya ke Malang. Dan Hotel N ini termasuk hotel yang tertua di Malang lur. Dibangun sekitar pada tahun 1918 alias pada saat penjajahan Belanda. Tapi kalian jangan ngira hotel ini tuh ada di kota Malangnya ya. Melainkan tepatnya ada di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Dan hotel ini pada masanya pernah jadi bangunan tertinggi di Malang. Dan jadi saksi bisu sejarah kelam di Malang. Soalnya banyak banget kisah-kisah atau cerita-cerita yang terkuak di hotel ini. Dulunya nih, bangunan ini tuh kediaman seorang Belanda. Dan gak hanya itu, tempat ini jadi tempat pembantaian kala itu. Nah lo, merinding gak lur? Dan yang lebih mengerikan lagi, di hotel ini tuh punya ruangan bawah tanah. Dan dipercaya, di ruang bawah tanah inilah yang jadi tempat penguburan massal korban pembantaian tadi. Dan di lantai 3 hotel ini jadi lokasi terbunuhnya seorang wanita Belanda dan yang sekarang sering menampakkan diri ke pengunjung hotel. Terus ya, ada pengalaman dari kakak beradik yang mau nginep di Hotel N ini lur. Dari luar sih kelihatan kayak nggak ada mobil yang parkir. Dan di bagian lobbynya pun juga sepi. Tapi kata mbak resepsionisnya, bilang kalau kamar-kamar di hotel ini udah fully book alias penuh. Soalnya lur, di hari-hari tertentu, kamar-kamar di hotel ini disewakan untuk makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Hayo, hantu-hantu nginep di hotel pada mau ngapain tuh? Ada lagi yang serem di Hotel N ini lur. Tadi kan aku nyinggung soal hantu noni Belanda yang muncul di lantai 3 kan? Nah, ini beda lagi lur. Bukan di lantai 3, melainkan kali ini di lantai 4. Ceritanya, ada seorang noni Belanda yang bunuh diri di lantai 4 hotel ini. Motif bunuh dirinya disinyalir karena cemburu mergoki suaminya lagi selingkuh lur. Dan bahkan, pihak Hotel N ini memberhentikan operasional kamar-kamar di lantai 4 ini. Jadi kamar-kamar di lantai 4 itu nggak disewakan lur. Ada yang berani nginep di sana? Masih di Malang nih lur. Tadi kan di Kabupaten Malang. Nah, baru nih yang ini di Kota Malang. Lagi-lagi hotel ini termasuk hotel yang termewah di Kota Malang lur. Dan masih sama lagi, hotel ini masih beroperasi hingga saat ini. Gak cuman mewahnya aja nih lur, tapi hotel ini juga menyabet prestasi. Salah satunya pernah dinobatkan sebagai hotel yang paling indah di dunia menurut versi majalah L'Officiel Voyage. Soalnya hotel ini punya interior yang estetik lur, yang memadukan aksen Tiongkok dengan aksen Jawa Timuran. Jadi vintage-vintage gimana gitu. Tapi ya, jujur kalau aku ngelihat hotel yang interiornya vintage-vintage gitu bawaannya serem lur. Apalagi nih, di hotel ini tuh ada foto perempuan berambut panjang yang memakai gaun putih lur. Dimana foto ini tuh dipajang di salah satu sudut ballroomnya lur. Dan foto ini tuh tampak serem. Soalnya selain subjeknya itu wanita berambut panjang bergaun putih, terus belakangnya ini juga ada cermin besar. Jadi kalau wanita ini kelihatan belakangnya jadi mirip kayak hantu kuntilanak lur. Serem gak sih? Tapi siapa sih wanita itu? Ternyata lur, wanita tadi adalah seorang keturunan Tionghoa yang merupakan putrinya salah satu orang terkaya di Asia Tenggara pada abad ke-19. Crazy rich nih ceritanya. Nah, terus nih, penghuni hotel tuh katanya sering didatengin sosok wanita yang mirip sama wanita di foto tadi lur. Lagian kenapa coba konsep fotonya kayak gitu? Kan serem lur. Dan di lantai 2-nya nih, banyak yang ngerasa kalau di sana itu penuh sesak. Padahal kondisi hotelnya itu lagi sepi. Nah loh, aneh kan? Jujur aku masih kepikiran sama konsep foto tadi sih lur. Soalnya serem banget. Iya, kita geser makin ke timur nih. Yang pengen liburan, kita ke Bali yuk. Tapi kalian mau nggak nginep di hotel yang satu ini? Yaitu Hotel IG, bukan Instagram ya. Hotel ini sebenarnya famous banget luar di Bali. Selain horor nih, famousnya hotel ini. Soalnya di tempat ini tuh pernah jadi tempat menginapnya Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Insinyur Soekarno. Dikatakan nih ya, kalau ada 2 kamar di hotel ini yang nggak boleh disewakan ke pengunjung, yaitu kamar 327 dan kamar 2401. Kalau yang kamar 327 ini adalah kamar yang selalu dipesan oleh Presiden
Presiden Soekarno. Tiap kali nginep di hotel ini lur, beliau nggak mau pesan kamar yang lain. Tapi ngomong-ngomong soal Pak Karno nih, memang nggak terlepas dari kecerdasan spiritual beliau kan. Pasti selalu ada alasan dibalik setiap keputusan beliau. Dan ternyata bener. Pada bulan Maret tahun 1993 lalu, Hotel IG ini pernah kebakar habis. Dan cuma menyisakan kamar 327 tadi yang nggak kebakar lur. Nah lo, aneh nggak? Nggak cuman itu, baru-baru ini Hotel IG juga pernah kebakar lagi lur. Dan lagi-lagi, di bulannya juga sama, bulan Maret. Dan kebetulannya lagi nih, kamar nomor 327 yang ditempati oleh Presiden Soekarno tadi, itu juga nggak kebakar lur. Kok bisa ya? Ada yang mau ngasih pendapat? Kenapa kamar 327 ini nggak kebakar? Silahkan komen di bawah. Lalu tadi kan udah kamar 327. Sekarang kamar yang satunya lagi lur, yaitu kamar nomor 2401. Kamar ini dipercaya sengaja disiapin oleh pihak hotel khusus untuk Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Gimana menurutmu lur? Penasaran? Next. Dari Bali, sekarang kita ke Semarang. Ada satu hotel yang terkenal banget di era tahun 1980-an. Letaknya di pusat kota Semarang lur. Tapi di hotel ini pernah ada satu tragedi yang ngebikin hotel ini jadi menurun pamornya lur. Yaitu pernah terjadi pembunuhan seorang wanita di salah satu kamar di Hotel S ini lur. Dan sejak saat itu, Hotel S ini perlahan-lahan ditinggal pengunjungnya lur. Dan gak berani nginep di sana. Otomatis, hotel ini lambat laun dilanda kebangkrutan. Dan gak beroperasi lagi sekarang. Bangunannya pun sekarang terbengkalai lur. Banyak yang bilang kalau di hotel ini tertutup pohon beringin dan arwah wanita korban pembunuhan tadi itu ada di pohon beringin ini lur. Selain itu, banyak warga yang ngaku sering melihat sosok kuntilanak dan sosok pocong di bangunan terbengkalai Hotel S ini. Oh iya, ada satu cerita pengalaman dari seorang pemuda berinisial B yang lagi melakukan penjelajahan di Hotel S ini lur. Katanya nih, pohon beringin yang nutupin bangunan ini dan ternyata di bangunan tadi banyak banget pocongnya lur. Gak cuma itu, di sana juga sering kedengaran suara ketawa kuntilanak. Hal ini dipertegas juga sama anak-anak jalanan yang nggak punya rumah dan nempatin bangunan ini. Mereka bilang, itu hal biasa. Di sana memang sering kelihatan pocong sama kedengeran suara kuntilanak ketawa. Nah lo, nih bocah-bocah udah temenan kali ya sama pocong-pocong sama kuntilanak di sana. Lanjut aja deh lo, serem bawaannya. Mana syuting malam-malam gini, sendirian lagi. Nah, sekarang balik ke Bandung nih. Kota kembang yang terkenal banyak ciwi-ciwi cantik tuh. Tapi tetep lur, istriku yang paling cantik di mataku. Nah, lo susit nggak? Di Bandung ini lur, ada salah satu hotel, namanya Hotel P, yang pernah punya kisah kelam atau tragedi di masa lalu. Tepatnya, hotel ini tuh terletak di Jalan Sudirman, Kota Bandung. Dan hotel ini pernah kebakar pada tahun 2002 silam, yang menewaskan sedikitnya 3 tamu hotel. Salah satunya adalah berkewarganegaraan Spanyol. Selain 3 orang tewas tadi, beberapa diantaranya dirawat di rumah sakit Kebonjati saat itu karena kritis lur. Oh iya, 2 korban tewas lainnya tadi itu adalah cewek lur. Dan mayatnya nggak bisa diidentifikasi karena saking rusaknya lur. Berdasarkan penuturan dari salah satu tamu, nyeritain kalau dia pernah dilihatin penampakan di kamar mandi lur. Sesosok wanita yang sekujur tubuhnya itu gosong terbakar. Dan si hantu ini pun juga meminta tolong. Wah, aku nggak kebayang ya. Pas ngebuka pintu kamar mandi, tiba-tiba ada wanita gosong dan meminta tolong lagi. Ih, merinding aku lur. Dan tamu tadi itu langsung check out keluar dari hotel. Terus ceritain pengalaman itu ke resepsionis dan diceritain kalau hotel ini pernah kebakar hebat pada tahun 2002 silam dan ada 2 jasad wanita yang nggak bisa diidentifikasi soalnya mayatnya rusak karena gosong lur. Serius, aku merinding nih lur. Jujur ya, kalau ada hal gaib dan ada sebab jelasnya, apalagi berkorelasi gini, aku tuh bawaannya selalu merinding lur. Ke bawah ceritanya gitu. Jadi kayak kebayang gimana situasi saat itu dan di kemudian hari ada sosok-sosok yang seolah-olah penasaran dan meminta tolong ke orang dan ngegangguin orang-orang. Apa nggak serem banget itu? Nggak cuman itu. Pengalaman horor ini juga disampaikan di salah satu review hotel. Ada yang bilang kalau hotel ini tuh banyak tertutup debu. Padahal sebenarnya hotel ini tuh indah kalau dirawat lur. Dan juga hotel ini tuh minim pencahayaan. Udah punya kisah serem, minim pencahayaan pula. Apa nggak makin spooky tuh? Oh iya, ada juga yang ngedenger ada suara-suara aneh dari samping kamar. Tapi ternyata samping kamarnya ini adalah tangga darurat alias nggak ada kamar lagi. Nah lo, gimana perasaan kalian kalau kalian merasakan pengalaman horor-horor tadi? Kebayang nggak gimana seremnya? Bisa kalian tulis di kolom komentar ya, oke?
masih di Bandung. Kali ini berdasarkan pengalamanku dan istriku ya lur. Jadi jauh sebelum negara corona menyerang, kami iseng-iseng pengen gitu sesekali nginepnya di hotel. Akhirnya kami nemu salah satu hotel berinisial S di daerah Setiabudi Bandung. Soalnya emang lagi promo juga lur. Jadi sayang gitu kan nginepnya cuma semalam doang. Jadi kami mutusin buat nginepnya 2 malam. Kemudian pas masuk hotel ini, auranya tuh beda banget lur. Ada banyak banget lukisan-lukisan binatang. Dan lobbynya ini bisa dibilang nggak terlalu terang ya, alias agak gelap gitu. Pas di kamar, sebenarnya bagus sih, dapat view yang bagus juga. Jendelanya juga lebar. Nah, anakku seneng banget tuh di kamar itu. Awalnya kami berdua nggak mikir aneh-aneh ya, tapi sore-sore di sana, tiba-tiba anakku sering banget ngeliat ke kamar mandi lur. By the way, saat itu anakku umur 3 tahun ya lur, dan memang ngewarisin skill mamanya, alias bisa ngeliat yang begituan lur. Dan dia di sana tuh sering banget ketawa-ketawa dan bercanda di kamar mandi lur. Bercandanya itu bercanda sendiri. Pas dia ditanya nih sama istriku, "Dek, kamu ketawa sama siapa?" Anakku tuh jawab, "Itu mah di sana ada Kesa." By the way, Kesa itu sepupunya lur. Nah, di situ aku langsung tatap-tatapan sama istriku. Kesa siapa ya? Berarti dia ngelihat ada sosok anak kecil seumuran sama sepupunya dia. Terus dia bercanda sendiri. Tapi kami berdua masih positive thinking. Selagi sosok itu nggak gangguin mah ya nggak masalah ya. Nah, tapi malam pertamanya kami tidur di sana, aku lur mimpi lari dari hotel S ini. Dan ada suara yang menggema yang bilang, "Kalian harus keluar dari tempat ini." Ya pastinya shock banget kan lur. Soalnya ya kita lagi di hotel itu. Terus pas kebangun, aku masih berusaha untuk positive thinking. Oh, paling ini cuma bunga tidur aja. Dan kami pun masih santai kan. Tapi di malam berikutnya ada satu peristiwa aneh lagi lur, yang akhirnya kali ini bener-bener bikin kami bertiga check out. Jadi ceritanya, anakku itu kan lagi heboh-hebohnya lur, lagi happy. Terus aku bilang sama istriku, "Ma, taruh dulu HP-nya, anaknya diperhatikan dulu." Yang ngomongnya juga kayak gini lur, santai aja kayak gini. Tapi istriku langsung ngebentak lur, "Yo biasain yang ngomong, gak usah melotot-melotot sama ngebentak gitu." Nah lur, aku kan bingung ya. Lah dari tadi kan aku ngomongnya biasa aja. Tapi istriku bilang aku tuh ngomongnya ngebentak sambil melotot. Dan aku tuh mempertahankan argumenku bahwa aku tuh tadi ngomongnya ngebentak. Dan akhirnya emosi kami berdua tuh tiba-tiba bereskalasi lur, beradu pendapat. Soalnya dari tadi tuh aku ngomongnya biasa aja. Dan istriku tuh ngerasa kayak nggak terima gitu. Aku tadi tuh ngomongnya ngebentak sama melotot. Nah aku kan jadi bingung ya. Sampai istriku tuh memutuskan untuk pulang dan check out. Ya otomatis aku nyusul kan ya. Anehnya lagi, keluar dari hotel itu, entah kenapa eskalasinya langsung turun. Istriku jadi calming down. Dia bilang, "Tadi kenapa kita berantem ya?" Dan udah tuh aku ngejelasin gimana yang sebenarnya. Yang pada akhirnya kami simpulkan kalau ada yang nggak beres dengan hotel tadi. Dimulai dari anakku yang suka bermain di kamar mandi sama hantu anak kecil. Kemudian yang aku mimpi diusir dari hotel S itu. Dan yang ketiga, yang kami itu berantem gara-gara mimik muka itu berbeda. Yang akhirnya ngebikin kami bertiga ini check out dari hotel. Jujur aku ceritain itu sebenarnya merinding banget sih lor. Ke flashback gitu rasanya. Jadi sekian dulu. Kalau ada tambahan hotel apa yang angker atau pengalaman kalian sendiri yang nginep di hotel tiba-tiba terjadi hal-hal yang serem, bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Terus kalau ada tambahan detail informasi seputar hotel-hotel yang aku sebutin tadi, bisa kalian tulis di kolom komentar juga ya. Dan aku mau tanya pendapat kalian nih, dari cerita hotel-hotel tadi, kira-kira mana nih yang menurut kalian paling serem? Tulis jawaban kalian di kolom komentar, aku pengen tahu. Kemudian, bagi yang mau request atau yang mau nyeritain pengalaman horor kalian, bisa banget kalian kirim ke email aku, aditya.agus@ui.ac.id. Oke lor, seperti biasa, buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe, nyalain juga lonceng notifikasinya biar kamu tahu aku upload video baru. Dan kalau menurut kalian video ini tuh menarik, jangan lupa di-share atau bagikan video ini ke teman-teman atau kerabat kalian lur. Terima kasih yang udah menonton, sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye lur. Kalau kalian nginep, jangan lupa berdoa dulu, oke?